Saya kelas 2A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan menampilkan 6 buku bentuk cerita yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi Oktaviani dengan NIM 12121000006. Saya Anissa Maulani Soliha dengan NIM 12121000007. Nama saya Bella Sapitri dengan NIM 12121000011. Nama saya Devinta Hidulaila dengan NIM 12121200012. Nama saya Dian Dwi Rahmawati dengan nomor NIM 12121000018. Nama saya Pia Pijiani dengan NIM 12121000024. Perkenalkan, nama saya Inaya Putri Respati dengan NIM 121210031. Nama saya Isna Amalia Salsabila dengan NIM 12121000032. Perkenalkan, nama saya Karin Novia Rohali dengan NIM 121210033. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Dia senang melompat-lompat berkeliling hutan seharian dan membanggakan dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibanding hewan lain di hutan itu. Kelinci memang dapat berlari dengan cepat menggunakan kakinya yang besar. Karena dia berlarinya sangat cepat, sehingga sampai menerbangkan daun-daun dan debu yang dilewatinya. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari, mengajak semua hewan untuk berlomba. "Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku?" ujar kelinci sombong. Kelinci merasa dirinya lah hewan tercepat di hutan itu. Dia menjadi semakin sombong. Kemanapun dia pergi, dia akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Semua hewan yang ada di hutan itu merasa terganggu dengan kesombongan kelinci. Mereka ingin membuat pelajaran kepada kelinci agar sadar. Perbincangan mereka pun didengar oleh kura-kura, sampai akhirnya kura-kura memutuskan untuk balapan dengan kelinci. Mereka terkejut dengan keputusan yang diambil oleh kura-kura, karena mereka tahu bahwa kura-kura sangat lambat. Namun dengan percaya dirinya, kura-kura menghampiri kelinci yang sedang berteduh di bawah pohon rindang dan sedang meregangkan badan. Kemudian kura-kura berkata ingin mengajak balapan. Kelinci pun tertawa dengan sangat keras, kemudian berkata dengan sombong, "Kau mau melawanku? Jangan bercanda kura-kura, kau ini sangat lambat. Bagaimana bisa kau mengalahkanku?" Namun kura-kura tetap pada pendiriannya untuk menantang kelinci balapan, dan kelinci pun setuju. Kemudian keesokan harinya semua hewan sudah berada di tempat balap. Sedangkan kelinci dan kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat di jalur yang lurus. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. "Ayo kura-kura, semangat! Kamu pasti bisa, kamu pasti menang. Kamu akan mengalahkan kelinci," kata monyet sambil membawa satu tundun. Setelah berlari, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. "Kalau dilihat-lihat, kura-kura akan mencapai garis finish di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku," ujar kelinci. Ketika telah selesai memakan wortelnya, dia melihat ke jalan dan melihat kura-kura yang sudah mulai terlihat. Kemudian kelinci berdiri dan terus berlari lagi. Dengan waktu yang singkat, kelinci hampir menuju garis finish. Dia berhenti dan mendekati pohon yang rindang sambil menikmati hembusan angin.
Setelah sarapan, aku sangat ngantuk sekali. Sebaiknya aku menepi di bawah pohon sembari tidur siang. Kelinci pun tertidur karena dia yakin akan tetap memenangkan balapan. Kura-kura berjalan sangat lambat dan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci yang sedang tertidur nyenyak. Tak lama kemudian, kelinci terbangun saat melihat ke jalan dan tidak melihat kura-kura. Kura-kura tidak terlihat. Mungkin dia sudah tidak ingin balapan lagi. Sebaiknya aku menyelesaikan balapanku sekarang, ujar kelinci. Kemudian kelinci berlari kencang dengan melewati jalan yang berlubang sampai dia melewati kura-kura. Tak lama kemudian datang seekor monyet yang sedang duduk di atas pohon dan berkata, "Semangat kura-kura, kamu pasti bisa." "Makasih monyet," kata kura-kura sembari melewati jembatan. Kura-kura pun terkejar oleh kelinci. Kelinci melanjutkan perjalanannya. Dia merasa gelisah karena takut terdahului oleh kura-kura. "Wah, aku harus segera berlari. Aku tidak boleh kalah," ujar kelinci. Kelinci pun langsung berlari. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finish. Semua penonton bersorak-sorai meloncat-loncat, memberikan semangat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? "Hore, kau hebat kura-kura, kamu memenangkan perlombaan ini," ujar semua hewan yang mendukung kura-kura. Akhirnya semua hewan bergembira riang merayakan kemenangan hari itu. Kemudian mereka bersantai di bawah pohon sambil menikmati hembusan angin yang menggoyangkan dahan pohon. Kelinci pun berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun kura-kura menolak hadiah dan kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. "Kelinci, kamu tidak boleh sombong ya, kamu harus merubah sikapmu," kata kura-kura. Lalu kelinci menganggukkan kepalanya dan mereka pun kembali hidup dengan damai di hutan.